Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabarnya semua? Kali ini kita akan membahas hal yang menarik seputar pasukan elit Indonesia. Pasti tidak asing lagi kita mendengar yang namanya Kopassus, atau singkatan dari Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat. Siapa pendirinya? Yuk kita tonton sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifin juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pasukan Elite TNI AD, Komando Pasukan Khusus Kopassus genap berusia 69 tahun. Cikal bakal pasukan yang mempunyai seragam loreng darah mengalir ini sangat menarik untuk diulas. Okezone pun menulis kembali awal terbentuk pasukan yang awalnya bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD ini. Kopassus sendiri dibentuk oleh seorang mantan instruktur Korps Speciale Troepen KST, atau pasukan khusus Belanda. Tidak hanya tentara, tapi juga anak petani bunga tulip yang sempat jadi sopir Ratu Belanda, Wilhelmina di masa Perang Dunia II. Dia adalah Rokus Bernardus Visser atau yang lebih dikenal Muhammad Ijon Janbi. Lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1914, Visser muda, terdampar, di London, Inggris akibat pecah Perang Dunia II. Kala itu, Visser muda berada di Inggris dalam rangka membantu ayahnya jadi pedagang bola lampu. Visser lantas memilih masih kedinasan tentara Belanda dalam pengungsian di Inggris, pasca negerinya dikuasai Jerman. Tapi setelah masuk dinas tentara, Visser ternyata hanya jadi sopir. Ya, sopirnya Ratu Wilhelmina yang juga mengungsi ke Inggris dan tugas ini hanya dilaluinya setahun. Sempat keluar ketentaraan, Visser masuk lagi dan bergabung ke pasukan Belanda kedua sebagai operator radio. Di pasukan ini, Visser akhirnya ikut merasakan yang namanya pertempuran di PD2 dengan ikut operasi Market Garden, pendaratan sekutu dengan terjun payung di Arnhem pada September tahun 1944. Karir militer Visser lumayan pesat dan sempat digembleng lagi di sekolah pasukan para di India. Pengalamannya yang lumayan banyak untuk ukuran prajurit Belanda kala itu, membuatnya dipercaya mendirikan School for Opleiding van Parachutisten di Hollandia kini, Jayapura, dengan pangkat letnan pada 1946. Visser juga sempat mudik pada 1947 ke Belanda dan tak lama kemudian bercerai dengan istrinya, lantaran ogah diajak ke Hindia Belanda kini Indonesia. Sekembalinya ke Hindia Belanda, Visser dipromosikan jadi kapten, untuk menjabat pelatih kepala hingga 1949. Pasca penyerahan atau pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat RIS dari Kerajaan Belanda, Visser pensiun dan memilih jadi petani di Lembang, Bandung dengan istri barunya asal Sunda. Namun kehidupan sunyi sebagai petani itu hanya dialami Visser yang sudah jadi mualaf dan berganti nama jadi Muhammad Ijon Janbi, selama 2 tahun. Pasalnya pada 1951, datang seorang kenalannya, Letda Sugianto yang ternyata jadi ajudan Kolonel Alexander Ever Kawilarang, Panglima Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi. Sugianto ingin meminta jasa Ijon Janbi di TNI. Saat itu, Kawilarang berkeinginan penuh mewujudkan harapan salah satu koleganya yang tewas dalam pemberantasan Republik Maluku Selatan, Kolonel Ignatius Slamet Rijadi, untuk membentuk pasukan khusus dengan kualifikasi para komando. Namun TNI belum punya perwira yang bisa mencetak sendiri para prajurit-prajurit macam itu. Maka setelah mendapat info tentang Ijon Janbi, dimintalah dia untuk melatih para prajurit Kesatuan Komando Tentara Teritorium Keskotet 3 Siliwangi di Batu Jajar, Jawa Barat. Unit inilah yang kemudian jadi cikal bakal Kopassus TNI AD. Unit itu dilatih Ijon Janbi setelah pengangkatan resmi Menteri Pertahanan RI kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, di mana Janbi dianugerahi pangkat mayor. Jadilah Mayor Muhammad Ijon Janbi jadi komandan Kopassus pertama yang saat itu masih bernama Keskotet 3 Siliwangi.
Unit ini kemudian berubah jadi RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat Puspasus AD, Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat Kopasanda Komando Pasukan Sandi Yuda, dan kemudian Kopassus TNI AD. Saat tengah panas-panasnya nasionalisasi sejumlah perusahaan asing pada 1956, muncul inisiatif Mabes AD untuk mengalihkan tampuk komando unit khusus itu ke perwira pribumi. Jandi pun ditawari jabatan lain yang kemudian lebih pilih pensiun. Pangkatnya dinaikkan saat RPKAD tengah berulang tahun pada 1969 dari mayor menjadi letnan kolonel. Lantas pada suatu pagi pada tanggal 1 April tahun 1977, Ijon Jandi mangkat akibat penyakit usus buntu dan usus besar, hingga dimakamkan di TPU Kuncen, Yogyakarta. Di tengah perjalanannya, Kopassus saat ini memiliki 5 grup dari sebelumnya 3 grup. Kelimanya adalah Grup 1 Para Komando berlokasi di Serang, Grup 2 Para Komando berlokasi di Kartasura, Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, berlokasi di Batu Jajar, Grup 4 Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, dan Grup 5 Anti Teror yang juga berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Nama besar Kopassus sudah menuai banyak pengakuan dan pujian dunia internasional, berkat keberhasilan sejumlah operasi khusus. Seperti Operasi Woyla, penugasaan di Timor Timur, Aceh dan lain sebagainya. Satuan elite yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur itu bahkan pantas disandingkan dengan pasukan komando negara lain macam SAS, Special Air Service Inggris dan Delta Force Amerika Serikat. Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengucapkan dirgahayu Korps Baret Merah. Selamat hari ulang tahun Kopassus yang ke-69. Terima kasih telah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video. Jika channel ini bermanfaat untuk Anda, aktifkan juga notifikasi channel ini.